Jika Anda hidup dengan diabetes atau pradiabetes, ada satu hal penting yang harus benar-benar Anda pahami. Piring makan Anda bukan sekadar tempat untuk meletakkan makanan. Ia bisa menjadi senjata paling ampuh yang membantu Anda menurunkan gula darah dan memperpanjang umur, atau justru menjadi musuh terbesar yang perlahan-lahan memperburuk kondisi Anda setiap hari. Semua tergantung dari apa yang Anda pilih untuk dimakan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 5 makanan yang secara ilmiah terbukti mampu menurunkan kadar gula darah dengan cepat. Bukan suplemen mahal, bukan diet ketat yang sulit diikuti, dan tentu bukan pil ajaib yang penuh janji kosong. Ini adalah makanan nyata, alami, mudah diakam-tatam, mudah ditemukan, dan harganya terjangkau. Bahkan, makanan nomor 1 di daftar ini mungkin membuat Anda terkejut, karena banyak orang justru sering menghindarinya tanpa alasan yang benar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan berlangganan channel ini sekarang juga. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendukung perkembangan channel, tapi juga membantu lebih banyak orang mendapatkan informasi penting tentang cara sederhana dan alami mengendalikan gula darah mereka. Sekarang, mari kita mulai dari makanan peringkat kelima, yaitu tomat. Banyak penderita diabetes sering khawatir dengan tomat karena rasanya yang sedikit manis. Mereka bertanya-tanya, apakah kandungan gula alaminya bisa berbahaya? Faktanya justru sebaliknya. Tomat adalah salah satu makanan yang paling diremehkan, padahal sangat bermanfaat bagi penderita diabetes maupun pradiabetes. Tomat kaya akan likopen, sebuah antioksidan kuat yang mampu melawan peradangan, menurunkan stres oksidatif, dan yang terpenting, meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Seperti yang kita tahu, resistensi insulin adalah akar dari sebagian besar kasus diabetes tipe 2. Selain itu, tomat juga mengandung beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin ini sangat penting untuk melindungi sel-sel pankreas yang memproduksi insulin, sehingga fungsinya tidak semakin menurun. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Clinical Nutrition menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi tomat setiap hari selama 4 minggu mengalami penurunan signifikan pada kadar gula darah puasa. Artinya, efek tomat terhadap metabolisme gula darah bisa terlihat sangat cepat. Keunggulan lain adalah indeks glikemik tomat yang sangat rendah. Tidak seperti kentang, roti putih, atau bahkan sebagian buah-buahan, tomat tidak menyebabkan lonjakan gula darah mendadak. Sebaliknya, tomat dicerna perlahan dan memberikan rasa kenyang tanpa membebani tubuh dengan karbohidrat berlebih. Dengan kandungan air yang tinggi, tomat membantu menjaga hidrasi dan membuat Anda merasa puas lebih lama. Selain itu, tomat juga punya peran besar dalam melindungi pembuluh darah. Kita tahu bahwa diabetes merusak pembuluh darah kecil maupun besar, menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan mata, ginjal, hingga risiko amputasi. Antioksidan dalam tomat membantu memperkuat dinding pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, dan menurunkan kadar kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Dengan kata lain, tomat tidak hanya menjaga gula darah, tetapi juga melindungi jantung dan seluruh sistem peredaran darah Anda. Yang lebih menarik lagi, kandungan likopen dalam tomat justru meningkat setelah dimasak. Jadi Anda bisa mendapatkan manfaat lebih besar dengan menumis tomat bersama bawang putih, membuat sup tomat hangat, atau menambahkan saus tomat segar pada sayuran rebus. Jika dipadukan dengan minyak sehat seperti minyak zaitun, tubuh akan menyerap antioksidan ini dengan lebih optimal. Bagi penderita diabetes, tomat bisa menjadi makanan penyelamat. Ia mudah ditemukan di pasar manapun, murah, serbaguna, dan bisa dimasukkan dalam menu sehari-hari tanpa rasa bersalah. Dari salad segar, tumisan, sup, hingga camilan dengan tomat cherry, pilihan tidak terbatas. Dan yang terpenting, ini adalah makanan yang membuat Anda merasa tetap bisa makan enak tanpa harus takut
gula darah melonjak. Jadi, mulai hari ini jangan ragu lagi. Masukkan tomat ke dalam menu harian Anda. Satu langkah kecil ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam perjalanan Anda mengendalikan diabetes. Jika tomat bisa menjadi sekutu alami yang murah dan penuh manfaat, maka di peringkat keempat kita memiliki makanan yang sering diremehkan banyak orang, padahal sebenarnya sangat kuat untuk menurunkan kadar gula darah. Makanan itu adalah tofu. Mungkin sebagian dari Anda langsung berpikir, apa istimewanya tofu? Bukankah itu hanya makanan sederhana dari kedelai yang hambar rasanya? Tapi di balik kesederhanaannya, tofu menyimpan rahasia besar. Bukan hanya sekadar sumber protein nabati, tofu adalah salah satu makanan yang paling efektif untuk membantu penderita diabetes. Menjaga gula darah tetap stabil tanpa lonjakan berbahaya. Tofu hampir tidak mengandung karbohidrat, sehingga tidak memicu lonjakan glukosa seperti nasi putih, roti, atau kentang. Sebaliknya, ia kaya akan protein lengkap yang dicerna secara perlahan. Ini artinya, setelah makan tofu, tubuh mendapatkan energi yang bertahan lama, rasa kenyang lebih stabil, dan yang terpenting, gula darah tidak tiba-tiba melonjak. Selain itu, tofu juga mengandung isoflavon, senyawa alami dari kedelai yang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Penelitian-penelitian besar, termasuk meta-analisis terbaru, menunjukkan bahwa konsumsi produk kedelai secara rutin bisa mengurangi resistensi insulin dan bahkan menurunkan peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis inilah yang sering menjadi penyebab utama mengapa diabetes semakin sulit dikendalikan seiring waktu. Bukan hanya itu, tofu juga kaya akan magnesium, mineral penting yang seringkali kurang pada penderita diabetes. Magnesium membantu reseptor insulin bekerja lebih baik sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel dengan lebih efisien. Tanpa cukup magnesium, insulin seolah kehilangan kuncinya untuk membuka pintu sel. Maka dari itu, menambahkan tofu ke dalam pola makan bisa membantu menutup celah kekurangan nutrisi ini. Keunggulan lain tofu adalah sifatnya yang sangat serbaguna. Rasanya netral, sehingga bisa menyerap bumbu dan rempah apapun. Anda bisa memanggang tofu dengan bawang putih dan kecap rendah garam, menumisnya bersama sayuran hijau, menambahkannya ke dalam sup, atau bahkan membuat olahan panggang dengan saus cabai dan jahe. Dengan cara ini, tofu tidak hanya menyehatkan, tapi juga bisa sangat lezat sesuai selera Anda. Untuk penderita diabetes yang sering kesulitan mencari makanan yang tidak membosankan, tofu bisa menjadi solusi. Ia bisa menjadi pengganti lauk hewani ketika Anda ingin mengurangi lemak jenuh, atau bahkan menjadi tambahan ekstra protein pada hidangan sehari-hari. Selain itu, karena rendah kalori dan tinggi protein, tofu juga mendukung penurunan berat badan, yang merupakan salah satu kunci penting untuk mengendalikan diabetes. Dan jangan lupa, tofu juga ramah terhadap kesehatan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kedelai secara teratur bisa menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), sekaligus meningkatkan kolesterol baik (HDL). Hal ini penting karena penderita diabetes punya risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Bayangkan, satu potong sederhana tofu yang Anda tambahkan ke menu makan siang atau makan malam bisa membantu tubuh menstabilkan gula darah, melindungi pembuluh darah, menjaga fungsi pankreas, sekaligus memberi rasa kenyang yang tahan lama. Semua itu tanpa perlu obat mahal atau suplemen asing yang seringkali justru penuh efek samping. Jadi, jika selama ini Anda menganggap tofu hanyalah makanan biasa tanpa rasa, sekarang saatnya mengubah cara pandang itu. Dengan cara pengolahan yang tepat, tofu bukan hanya lezat, tetapi juga merupakan senjata diam-diam yang membantu tubuh Anda melawan diabetes setiap hari. Sekarang kita masuk ke peringkat ketiga, yaitu bayam. Sayuran hijau sederhana yang sering kita temui di dapur ternyata menyimpan kekuatan besar dalam membantu penderita diabetes menurunkan gula darah secara alami. Banyak orang menganggap bayam hanya sebagai tambahan dalam sayur bening atau lalapan biasa, padahal kenyataannya
Setiap helai daun bayam adalah laboratorium kecil yang penuh dengan zat bioaktif penting. Bayam kaya akan magnesium, kalium, dan serat larut yang sangat berperan dalam mengatur kadar gula darah. Magnesium, misalnya, adalah mineral yang terlibat dalam lebih dari 300 proses enzimatik dalam tubuh, dan salah satunya adalah pengaturan sensitivitas insulin. Penderita diabetes seringkali mengalami defisiensi magnesium tanpa disadari, yang membuat insulin tidak bisa bekerja optimal. Dengan menambahkan bayam ke dalam pola makan, kita secara tidak langsung membantu sel-sel tubuh agar lebih peka terhadap insulin, sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel dengan lancar. Selain itu, kandungan kalium dalam bayam membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Hal ini penting karena penderita diabetes punya risiko lebih tinggi mengalami hipertensi dan komplikasi kardiovaskular. Maka bisa dibilang, bayam bukan hanya melindungi gula darah, tetapi juga melindungi jantung Anda. Namun, yang membuat bayam benar-benar istimewa adalah kandungan alpha-lipoic acid. Ini adalah antioksidan alami yang sangat kuat, yang bukan hanya menurunkan stres oksidatif, tetapi juga membantu memperbaiki saraf yang rusak akibat diabetes, terutama pada kondisi neuropati diabetik. Banyak pasien diabetes mengalami kesemutan, mati rasa, bahkan rasa nyeri di kaki dan tangan akibat kerusakan saraf. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alpha-lipoic acid secara rutin dapat mengurangi gejala ini, sehingga kualitas hidup penderita meningkat. Bayam juga kaya dengan nitrats alami. Zat ini membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar peredaran, dan memastikan oksigen serta nutrisi bisa mencapai setiap sel tubuh. Ketika sirkulasi darah lebih lancar, pankreas pun bekerja lebih efisien, insulin lebih efektif, dan kadar gula darah lebih mudah dikendalikan. Selain manfaat medisnya, bayam juga sangat fleksibel dalam pengolahan. Anda bisa membuat jus hijau pagi hari dengan campuran bayam, timun, dan sedikit lemon. Bisa juga ditumis cepat dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau dijadikan campuran omelet yang kaya protein. Bahkan, bayam beku yang dijual di supermarket tetap mempertahankan sebagian besar nutrisinya, sehingga bisa menjadi pilihan praktis tanpa harus sering belanja segar. Dan jangan lupa, bayam rendah kalori dan rendah karbohidrat, sehingga bisa dikonsumsi dalam porsi besar tanpa khawatir gula darah melonjak. Justru, semakin sering Anda menambahkan bayam ke dalam menu, semakin stabil energi tubuh Anda sepanjang hari. Bayangkan, dengan hanya menambahkan beberapa genggam bayam ke dalam menu harian, Anda bukan hanya menutrisi tubuh, tetapi juga melindungi saraf, memperkuat jantung, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu pankreas tetap berfungsi lebih lama. Ini adalah investasi sederhana, murah, tapi sangat kuat untuk kesehatan jangka panjang. Sekarang kita sampai pada peringkat kedua, yaitu alpukat. Buah bertekstur lembut ini seringkali dipandang sebelah mata. Bahkan banyak penderita diabetes yang ragu untuk mengonsumsinya karena kandungan lemaknya yang tinggi. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Lemak sehat yang ada di dalam alpukat adalah kunci mengapa buah ini menjadi salah satu sekutu terkuat dalam menjaga kestabilan kadar gula darah. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal dalam jumlah tinggi, terutama asam oleat, yang bekerja dengan cara memperlambat proses pencernaan. Dengan pencernaan yang lebih lambat, glukosa dari makanan masuk ke aliran darah secara bertahap, bukan sekaligus. Hasilnya, kadar gula darah tetap stabil, tidak naik tajam seperti ketika Anda makan nasi putih, roti, atau makanan manis. Ini sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2 yang sering mengalami lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, alpukat juga kaya akan serat pangan. Satu buah alpukat berukuran sedang bisa memberikan hingga 10 gram serat, jumlah yang sangat signifikan untuk mendukung pencernaan sehat. Serat ini bukan hanya memperlambat penyerapan gula, tetapi juga menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Mikrobioma usus yang sehat terbukti berhubungan langsung dengan sensitivitas insulin yang lebih baik, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan peradangan yang lebih rendah. Dengan kata lain,
Alpukat bekerja tidak hanya pada kadar gula darah, tetapi juga pada akar masalah metabolik yang seringkali menyertai diabetes. Lebih jauh lagi, alpukat memiliki efek antiinflamasi alami berkat kombinasi fitonutrien dan antioksidan. Peradangan kronis adalah salah satu alasan utama mengapa resistensi insulin semakin parah. Dengan rutin mengonsumsi alpukat, Anda membantu menenangkan peradangan dalam tubuh, melindungi pankreas, dan menjaga agar sel tetap responsif terhadap insulin. Manfaat alpukat juga telah dibuktikan secara ilmiah. Dalam sebuah penelitian klinis, menambahkan setengah buah alpukat ke dalam makan siang terbukti mampu menurunkan kadar gula darah pasca makan hingga hampir 40%. Bayangkan, hanya dengan separuh buah sederhana, Anda bisa mendapatkan efek yang sama kuatnya dengan obat, tanpa efek samping dan tanpa biaya besar. Selain manfaat medisnya, alpukat sangat mudah untuk dimasukkan ke dalam menu sehari-hari. Anda bisa menghancurkannya dan mengoleskannya di atas roti gandum, menambahkannya ke salad bersama sayuran hijau, atau mencampurnya dengan lemon sebagai saus sehat pengganti mayones. Bisa juga di blender bersama bayam dan pisang untuk membuat smoothie padat gizi yang memberikan energi stabil selama berjam-jam. Bahkan, alpukat bisa diolah menjadi hidangan penutup sehat dengan tambahan bubuk kakao dan sedikit kayu manis. Keunggulan lainnya adalah alpukat membantu mengontrol nafsu makan. Karena tinggi lemak sehat dan serat, buah ini membuat perut terasa kenyang lebih lama. Hasilnya, Anda tidak mudah tergoda untuk ngemil makanan manis atau berkarbohidrat tinggi yang berbahaya bagi kadar gula darah. Efek ini sangat membantu dalam mengatur berat badan, yang merupakan salah satu faktor penting untuk mengendalikan diabetes. Dan jangan lupakan peran alpukat dalam kesehatan jantung. Buah ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), sekaligus meningkatkan kolesterol baik (HDL). Mengingat penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke, alpukat bisa menjadi perlindungan tambahan yang sangat berharga. Jadi, ketika seseorang mengatakan bahwa alpukat harus dihindari karena lemaknya, ingatlah bahwa tidak semua lemak sama. Lemak dari alpukat justru adalah lemak penyelamat yang bekerja mendukung kestabilan gula darah, melawan peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan membantu tubuh Anda kembali seimbang. Dan akhirnya kita sampai pada posisi pertama dalam daftar makanan yang paling cepat menurunkan gula darah, yaitu paha ayam. Mungkin sebagian dari Anda langsung bertanya-tanya, kenapa bukan dada ayam yang selama ini dianggap lebih sehat dan rendah lemak? Justru disinilah letak rahasianya. Paha ayam mengandung kombinasi protein lengkap, zat besi, seng, serta lemak sehat dalam jumlah yang seimbang, menjadikannya pilihan yang jauh lebih menguntungkan bagi penderita diabetes dibandingkan dada ayam polos yang hambar. Mari kita mulai dari protein. Paha ayam kaya akan protein hewani lengkap yang mengandung semua asam amino esensial. Protein ini sangat penting karena membantu tubuh membangun dan menjaga massa otot. Dan mengapa massa otot begitu penting bagi penderita diabetes? Karena otot adalah tempat utama di mana glukosa dari darah digunakan sebagai energi. Semakin kuat otot Anda, semakin efektif tubuh mengolah gula darah, dan semakin rendah beban kerja pankreas Anda. Selain itu, paha ayam mengandung zat besi dalam bentuk heme yang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dengan zat besi dari tumbuhan. Zat besi ini berperan penting dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mendukung kerja mitokondria, pusat energi di dalam sel. Banyak penderita diabetes sering merasa cepat lelah atau kekurangan energi, dan salah satu penyebabnya bisa jadi adalah kurangnya zat besi. Dengan mengonsumsi paha ayam secara rutin, Anda membantu tubuh tetap bertenaga dan terhindar dari rasa lemah yang berkepanjangan. Tidak kalah penting, paha ayam juga mengandung seng, zinc, mineral yang berperan langsung dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Tanpa cukup zinc, insulin tidak bisa bekerja dengan optimal untuk membawa glukosa ke dalam sel. Artinya, gula darah tetap tinggi meskipun tubuh sudah memproduksi insulin. Seng dalam paha ayam membantu memperbaiki fungsi ini
menjadikan metabolisme gula lebih stabil. Lalu ada lemak sehat yang membuat paha ayam begitu istimewa. Lemak ini bukan musuh, justru sahabat metabolisme. Lemak dalam jumlah seimbang membantu memperlambat pencernaan, sehingga glukosa dari makanan lain yang dimakan bersama paha ayam masuk ke dalam darah lebih lambat. Hasilnya, tidak ada lonjakan gula darah yang tajam, melainkan pelepasan energi yang stabil dan terkendali. Kombinasi protein dan lemak sehat ini menjadikan paha ayam makanan yang sangat mengenyangkan. Setelah menyantapnya, Anda akan merasa puas lebih lama, tidak mudah lapar, dan tidak tergoda untuk mencari camilan manis atau makanan berkarbohidrat tinggi. Ini sangat penting untuk menghindari fluktuasi gula darah sepanjang hari. Yang membuat paha ayam semakin menarik adalah fleksibilitasnya di dapur. Anda bisa memanggangnya dengan bumbu sederhana seperti bawang putih dan jeruk nipis, merebusnya bersama sayuran rendah karbohidrat, atau menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan rempah-rempah. Tidak hanya lezat, setiap porsi yang Anda makan juga bekerja seperti terapi alami untuk metabolisme Anda. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa diet tinggi protein dari unggas seperti ayam bisa membantu menurunkan kadar hemoglobin terglikasi, yaitu indikator kontrol gula darah jangka panjang. Artinya, efek dari paha ayam bukan hanya sesaat setelah makan, tetapi juga nyata dalam jangka panjang. Dan jangan lupa, paha ayam relatif murah, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, dan tidak membutuhkan keterampilan memasak tingkat tinggi untuk diolah menjadi hidangan yang sehat sekaligus nikmat. Dengan kata lain, ini adalah solusi yang sederhana, praktis, dan bisa dilakukan siapa saja mulai dari hari ini. Jadi, jangan lagi berpikir bahwa dada ayam selalu lebih sehat. Untuk penderita diabetes yang ingin mengendalikan gula darah secara alami, paha ayam adalah pemenang sejati. Kaya protein, penuh mineral penting, mengandung lemak baik yang menstabilkan metabolisme, dan memberikan energi yang tahan lama tanpa lonjakan berbahaya. Sekarang mari kita simpulkan dengan tenang dan penuh kesadaran, karena apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar daftar makanan, melainkan strategi nyata untuk mengendalikan diabetes secara alami. Kita telah melihat 5 makanan yang terbukti secara ilmiah mampu membantu menurunkan kadar gula darah dengan cepat, aman, dan tanpa efek samping. Pertama, kita mulai dengan tomat, yang ternyata bukan musuh, melainkan sekutu. Kaya akan likopen dan beta-karoten, tomat membantu mengurangi peradangan, melindungi pankreas, dan menjaga kadar gula tetap stabil tanpa lonjakan berbahaya. Kedua, ada tofu, sumber protein nabati lengkap yang penuh dengan isoflavon. Zat ini meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan peradangan, dan memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Dengan tekstur serbaguna, tofu bisa hadir di meja makan dalam berbagai bentuk, dari tumisan hingga sup sehat. Di posisi ketiga, bayam tampil sebagai perisai hijau alami. Dengan kandungan magnesium, kalium, nitrat, dan asam alfa-lipoat, bayam tidak hanya menstabilkan gula darah, tetapi juga memperbaiki saraf yang rusak akibat diabetes, serta melindungi pembuluh darah dari tekanan tinggi dan stres oksidatif. Kemudian, peringkat kedua ditempati oleh alpukat, buah lembut penuh lemak sehat dan serat yang bekerja sempurna untuk memperlambat pencernaan, mencegah lonjakan glukosa, dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Selain itu, alpukat juga menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, dan melindungi jantung, organ yang paling rentan pada penderita diabetes. Dan akhirnya, posisi pertama diberikan pada paha ayam yang menawarkan kombinasi sempurna antara protein, zat besi, seng, dan lemak sehat. Semua itu bekerja bersama-sama untuk meningkatkan sensitivitas insulin, menjaga energi tetap stabil, memperkuat otot yang menjadi gudang utama pemakaian glukosa, serta membantu tubuh pulih dari rasa lelah kronis yang sering dialami penderita diabetes. 5 makanan ini bukan superfood mahal atau suplemen ajaib. Mereka sederhana,
tersedia di pasar atau supermarket terdekat, dan bisa mulai Anda konsumsi hari ini juga. Inilah bukti bahwa solusi nyata untuk mengelola diabetes tidak harus datang dari obat-obatan, melainkan dari apa yang kita pilih untuk diletakkan di piring setiap hari. Jadi, jika video ini membuka mata Anda dan memberi pemahaman baru tentang bagaimana makanan bisa menjadi senjata melawan diabetes, jangan lupa untuk tekan tombol suka. Bagikan kepada keluarga atau teman yang juga sedang berjuang dengan gula darah, dan pastikan Anda berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Karena di video berikutnya, kami akan membongkar 3 makanan yang dianggap sehat, tetapi ternyata diam-diam membuat kadar gula darah melonjak setiap hari. Besar kemungkinan salah satunya sering Anda konsumsi tanpa sadar. Jangan sampai terlewat.